Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Marifa, NPM 1911002014. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi C semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mikroevolusi. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu mikroevolusi? Nah, mikroevolusi ini pada dasarnya merupakan perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi. Nah, sedangkan menurut hukum Hardy-Warburg menyatakan bahwa frekuensi, alel, dan genotip dalam suatu populasi selalu tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, jadi di teori mikroevolusi ini menyatakan bahwa frekuensi gen ini bisa berubah dalam suatu populasi. Nah, sedangkan menurut hukum Hardy-Warburg mengatakan bahwa frekuensi dalam suatu populasi ini akan selalu tetap dari generasi ke generasinya. Nah, di sini ada pengecualiannya, yaitu ada 5 pengecualian frekuensi dapat berubah dari suatu populasi. Yang pertama, bisa disebabkan karena adanya mutasi. Nah, mutasi ini merupakan perubahan pada struktur DNA. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen pol populasi dengan menggantikan alel yang telah mengalami mutasi. Misalnya, mutasi yang disebabkan perubahan warna bunga putih yang disebabkan oleh alel AA kecil menjadi alel dominan A besar yang berwarna merah, sehingga akan menyebabkan penurunan frekuensi alel A kecil lebih sedikit daripada frekuensi alel A besar. Jadi nantinya ketika mengalami mutasi, perubahan warna bunga putih ini akan menurun dan bunga yang berwarna merah ini akan meningkat gitu. Yang kedua, itu ada aliran gen atau biasa disebut dengan gen flow. Nah, gen flow ini dia menyebabkan fluktuasi gen atau fluktuasi alel dalam sebuah populasi. Nah, biasanya dia dapat bertambah atau dapat berkurang gitu. Nah, hal ini disebabkan oleh aliran genetik atau pertukaran gametik karena bermigrasi dari individual antar populasi. Misalnya, terdapat segerombolan kumbang yang berwarna hijau, kemudian ada satu kumbang yang berwarna coklat masuk ke segerombolan kumbang yang berwarna hijau tadi. Nah, hal ini biasanya dikatakan dengan imigrasi. Nah, kemudian ketika ada imigrasi ini, otomatis ada gen kumbang yang berwarna coklat. Nah, hal ini yang akan mengubah frekuensi gen, sama halnya seperti manusia yang bermigrasi ke berbagai penjuru dunia. Makanya banyak sekali terdapat orang asing di mana-mana. Yang ketiga, itu ada genetic drive atau biasa disebut dengan hanyutan genetik. Nah, genetic drive ini merupakan perubahan dalam gen pol yang menyebabkan frekuensi alel di dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Nah, di genetic drive ini dibagi menjadi 2, yaitu the founder effect dan the bottleneck effect. Yang pertama ada the founder effect, yaitu alel yang awalnya jarang atau mempunyai frekuensi yang kecil pada populasi awal. Nah, dapat menjadi alel dengan frekuensi tertinggi ketika dia memasuki populasi baru. Misalnya, pada populasi pertama terdapat bunga-bunga yang berwarna-warni, ada berwarna merah, kuning, biru, dan orange. Nah, kemudian ada seekor burung yang membawa bibit bunga tersebut atau serbuk bunganya yang membawa hanya warna biru dan kuning ke daerah yang baru. Nah, ketika di daerah ini dia akan mendominasi oleh bunga yang berwarna kuning dan biru saja. Nah, jadi ini yang dinamakan dengan the founder effect. Jadi awalnya daerah ini kosong atau tidak terdapat bunga seperti
jenis bunga yang dibawa oleh burung tadi. Nah, ketika bunga tersebut terbawa oleh binatang atau angin atau semacamnya, pada akhirnya akan mendominasi tempat tersebut dan hanya akan ada perkawinan antara bunga yang berwarna kuning dan berwarna biru gitu. Yang kedua, ada the bottleneck effect, yaitu terjadi karena adanya perubahan lingkungan yang drastik sehingga mengurangi besarnya populasi. Nah, biasanya kejadiannya seperti kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan sebagainya yang dapat menyebabkan penurunan populasi secara drastis. Nah, akibatnya individu yang selamat tidak lagi dapat mewariskan variasi genetik yang pernah ada gitu. Bahkan mungkin alel yang membawa sifat akan hilang. Contohnya, terdapat sebuah botol. Nah, diibaratkan botol ini merupakan lingkungan manusia. Nah, di dalam botol ini terdapat banyak populasi gen, ada yang berwarna kuning, biru, dan putih. Nah, ibaratkan warna-warna ini merupakan orang-orang yang membawa khas dari pewaris gen tersebut. Nah, semisal ada bencana alam datang, kemudian di bencana alam tersebut ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Nah, ketika ada pengecekan, ternyata yang selamat adalah gen dari warna biru dan putih saja. Nah, gen yang warna kuningnya ini tidak dapat bertahan. Jadi, kedepannya nanti sifat khas dari gen yang berwarna kuning ini akan hilang. Kemudian yang keempat yaitu seleksi alam. Seleksi alam ini merupakan suatu proses dari adanya perbedaan antar organisme dalam hal kemampuan bertahan hidup dan berproduksi yang mempunyai perbedaan dalam satu atau lebih dari cirinya. Sedangkan menurut hukum Hardy-Warburg, beliau mengatakan bahwa seleksi alam ini merupakan seluruh individu di dalam populasi yang mempunyai kemampuan sama untuk hidup dan menghasilkan keturunan yang mempunyai kemampuan hidup dan fertil. Nah, akan tetapi kenyataannya di dalam populasi terdapat keanekaragaman dan diantaranya varian-varian tersebut ada yang mempunyai keturunan lebih banyak daripada yang lain. Nah, misalnya terdapat segerombolan lalat berwarna hijau dan coklat. Kemudian ada seekor bunglon yang ingin memakannya, akan tetapi dia hanya suka kepada lalat yang berwarna hijau ini. Nah, jadi si bunglon ini hanya memakan dari segerombolan lalat yang berwarna hijau saja, sehingga akan mengakibatkan lalat yang berwarna hijau ini akan habis atau hilangnya gen dari lalat yang berwarna hijau tersebut gitu. Yang terakhir itu ada sexual selection atau perkawinan tidak acak. Nah, jadi maksudnya perkawinan tidak acak ini semisal ada kumbang berwarna coklat yang berkelamin betina. Nah, yang jantan ini dia memiliki warna coklat, putih, dan krem. Nah, si betina ini dia ceritanya pengen mencari pasangan. Nah, akan tetapi dia ini ingin mencari pasangan yang mempunyai kualitas yang bagus gitu, yang baik. Jadi sifatnya ini bisa dikatakan memilih-milih, jadi nggak random kawinnya. Nah, ketika si betina ini memilih kumbang yang berkualitas baik. Nah, ternyata yang berkualitas baik ini dimiliki dengan si warna coklat. Artinya masih sesama satu jenis dengan si betina ini. Nah, maka ketika dia mengkawinkan si jantan coklat ini, maka akan menghasilkan anak kumbang yang jenisnya sama atau yang berwarna coklat juga gitu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.